Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu video. Oke sobat bonsai ya, untuk video kali ini ya saya mau coba untuk membuat sebuah gerak dasar ya, gerak dasar daripada bahan bonsai lantana ya. Nah, mungkin untuk lantana saat ini peminatnya mungkin kurang begitu banyak ya sekarang ya, tapi nggak tahu ya para pecinta lantana ya. Jadi jenis bahan bonsai ini yang bagus itu kan bunganya ya, jadi kalau dia sudah tumbuh berbunga itu sangat bagus sekali. Nah, oke, dan di sini untuk bahan bonsai milik saya ini lantana ini sudah saya okulasi dengan 3 macam warna. Nah, warna kuning, putih, sama oranye. Nah, kebetulan saya cuma ada warna-warna itu aja. Ini pun juga sudah saya ganti dengan yang mikro ya, yang mikro. Oke, jadi kalau kita ingin daunnya itu bisa lebih kecil, kita harus sering pruning. Jadi paling lama paling sering, nah, jadi di sini kita pruning selama 3 kali dia itu sudah kecil ya. Jadi mau bikin bonsai lantana ya itu nggak perlu membutuhkan waktu lama lah intinya ya, jadi nggak lama-lama, terus juga buka kawatnya pun juga nggak lama. Oke, nah, sebelum kita buat gerak dasarnya kita buang beberapa ya, kita pruning dulu ya, kita pruning dulu sama nanti kita buang ya beberapa yang nggak kepakai ya intinya ya. Jadi kayak seperti ini kita cuman membutuhkan mungkin cuma tiga batang ya, 3 batang. Jadi ini pun sama, nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja udah cukup. Oke, jadi di sini kita pruning dulu supaya nanti kita untuk proses pengawatannya juga lebih enak ya, mudah lah intinya. Oke sobat bonsai ya, jadi di sini selain kita pruning ya, kita juga pemilihan cabang yang gak kepake kita buang ya. Karena apa? Batang-batang yang terlalu menempel itu kurang bagus ya. Nanti ini mungkin salah satu aja kita pakai ya. Karena apa? Jika terlalu banyak itu juga kurang begitu bagus ya. Soalnya untuk lantana ini sangat cepat sekali untuk rimbun ya, rimbun sangat cepat sekali. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak untuk batangnya ya, batangnya nggak perlu banyak, nanti dia akan lebih lebat lagi. Nah seperti ini, kalau menurut saya kita buang aja, karena apa? Dia terlalu nempel ya, untuk bagian daripada pangkalnya ya, kalau menempel. Makanya di sini saya coba untuk kurangi beberapa. Nanti seperti ini aja ya. Nanti yang kita pakai yang mana ya, kita cek dulu nanti. Sama yang ini terlalu banyak, jadi kita buang. Untuk jenis tanaman lantana ya, jika kita ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman lantana itu enggak membutuhkan waktu lama untuk merimbunkan ya, untuk istilahnya cepat jadi ya, cepat jadi ya, itu enggak perlu waktu lama ya, mungkin sekitar 4 bulan itu dia sudah terlihat bisa enak lah dipandang ya. Jadi untuk daunnya juga sudah lebat, terus juga sudah bisa kita bungakan ya. Untuk membungakan ya yang penting itu dia ini terkena sinar matahari ya.
pasti dia mau berbunga. Sama jangan terlalu sering disiram ya. Jika kita ingin membungakan ya, jaga aja untuk kelembapannya. Jadi untuk penyiraman nggak usah banyak-banyak supaya dia mau berbunga. Oke sobat saya, jadi seperti ini memang sengaja ya, ini memang sengaja saya press pendek karena apa, untuk lantana sepengetahuan saya di sini ya, sesuai dengan pengalaman saya, dia itu kalau malah kita liarkan ya, untuk batangnya ini malah cepat lama besarnya ya. Jadi sesering mungkin kita pruning untuk pembesaran cabang batang ini, itu malah dia lebih bagus ya. Beda lagi kalau kita liarkan, kita biarkan saja, malah dia kurang begitu bagus. Makanya di sini kita buang saja ya, seperti ini ya. Kita pangkas seperti ini ya. Nanti dia tumbuhnya malah lebih bagus kalau lantana ya. Nggak tahu kalau untuk yang lain kayaknya enggak ya. Jadi khusus lantana mungkin kalau seperti ini dia malah lebih bagus, malah cepat besar ya. Oke, sekarang saya mau coba untuk kawati supaya untuk gerak dasarnya dia ini bisa terlihat lebih menarik lagi ya, lebih bagus. Ini dia sobat saya, jadi ini sudah saya kawati semua ya. Sekarang tinggal kita untuk arahkan aja untuk ranting-rantingnya ini ya. Jadi di sini untuk sengaja memang saya bikin pendek karena apa, lantana itu cepat sekali tumbuhnya ya. Nah nanti kita coba untuk atur, kalau bisa kita pendekin lagi ya. Sama satu lagi sobat saya, jadi untuk mengawati lantana, karena apa, lantana itu sangat mudah sekali patah ya. Jadi lebih bagusnya kalau batangnya masih hijau seperti ini ya. Nah batang masih hijau ini dia itu nggak mudah patah. Beda lagi kalau dia sudah mulai agak coklat seperti ini ya, itu dia mudah sekali patah. Nah, jadi untuk sobat bonsai, jika ingin mengawati sebuah bahan bonsai lantana, kalau warnanya sudah coklat seperti ini ya, nggak hijau lagi lah intinya ya, itu kita harus berhati-hati ya. Untuk menekulnya pun kita juga nggak bisa super bagus ya, super ekstrim ya.
cukup ala kadarnya aja dulu. Nah, bertahap lah intinya. Kalau warnanya coklat ya. Beda lagi kalau warnanya hijau ya. Kalau warnanya ini masih hijau itu dia masih bagus lah ya, masih enak lah kita untuk menekuknya. Nah, oke. Kadang pun yang hijau pun juga dia juga sudah mulai bunyi ya, krek ya, biasanya. Jadi untuk lantana memang rawan sekali ya, sangat intinya itu mudah sekali untuk patah, hampir sama dengan sancang ya. Oke, sementara seperti ini, nanti kalau bisa kita press ya, kemungkinan ini saya press saja ya, biar dia nggak terlalu panjang ya. Soalnya apa, nanti ini kalau sudah tumbuh rimbun dia akan semakin panjang ya. Nah, beda lagi kalau jenis tanaman yang lain. Untuk lantana memang pertumbuhannya dia itu sangat cepat. Nah, makanya di sini kita membentuknya juga harus segera ya, segera mungkin. Karena apa, kalau nggak kita bentuk dengan secepatnya nanti hasilnya kurang begitu bagus. Karena apa, kita untuk proses pembentukannya pun juga agak sulit. Kita pakai sistem cutting ya, biasanya juga apa intinya lama juga. Karena apa, kita nunggu mata tunas ya. Memang benar untuk lantana ini sangat mudah sekali tumbuh, tunas manapun dia juga mau tumbuh ya. Cuman di sini kita nunggunya itu loh, di sini nanti kita potong lagi ya. Kalau pakai kawat sepertinya agak mudah. Jadi nanti kelanjutannya ke depannya, kalau kita kawati seperti ini sahabat saya, kalau sudah kita kawati seperti ini, untuk ke depannya kita itu nggak perlu kawati lagi ya. Kita cuma tinggal pruning saja ya, nunggu lebatnya saja. Nah seperti ini sobat bonsai ya. Jadi kalau batangnya ini sudah terlalu tua, jenis bahan bonsai lantana ya, tanaman lantana ini sangat mudah sekali patahnya. Nah, hasil sangat disayangkan sekali. Jadi untuk yang kesini kayaknya kita nunggu lagi ya, terpaksa di sini kita buang. Nah, memang seperti itu, untuk lantana mudah sekali untuk patah. Jadi makanya di sini saya sarankan untuk sahabat bonsai yang membuat sebuah bonsai dari tanaman lantana, kita usahakan sedini mungkin untuk proses pembentukan. Karena apa, dikhawatirkan ini ya, untuk lantana ini sangat mudah sekali patah. Jadi kita wajib untuk membentuknya sedini mungkin ya, secepat mungkin lah intinya ya, kita proses daripada nanti terlalu tua ya, nanti membentuknya pun juga kita kesulitan. Oke sahabat bonsai ya, jadi seperti ini untuk hasilnya ya, hasil daripada pembentukan awal ya, membentuk gerak dasar daripada sebuah bahan bonsai lantana atau bonsai lantana ya. Jadi
untuk pembentukannya cukup mudah. Yang intinya nanti kita cuman butuh sedikit batang ya, cabang utama intinya. Nah seperti ini ya, saya tancap-tancapin ini. Nanti itu biasanya 1 bulan dia ini, setelah saya pruning ya, setelah kita pruning seperti ini nggak lama ya, 1 bulan itu dia sudah penuh, kita bisa untuk pruning lagi. Nah, nanti untuk pelepasan kawat ya nggak mesti ya, tergantung dari kesuburan daripada bahan bonsai lantana kita sendiri ya. Kalau memang pertumbuhannya cepat bagus ya, segera kita lepas kawatnya ya. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, nah bisa 3 minggu ya. Jadi untuk melepas kawat kita nggak bisa menentukan ya, kita lihat dari perkembangan bahan bonsai milik kita sendiri ya. Untuk hasilnya seperti ini, nanti untuk kedepannya mahkotanya kita bikin lagi lah ya, kita tunggu lagi dari tunas baru ya, yang intinya yang tumbuhnya lebih besar ya. Nah, karena apa, nanti ini batangnya ini jelas besar, batang-batang seperti ini jelas besar, nanti dia akan tumbuh cabang besar ya, cabang yang besar yang bisa kita jadikan sebuah mahkota ini. Tapi di sini sudah saya siapkan satu, nanti kita juga bisa ambil dari sini untuk mahkotanya ya. Yang jelas nanti biar rimbun, tingginya mungkin nanti sekitar segini, nggak terlalu tinggi ya. Jadi dari bekas potongan itu nggak ada 1 jengkal, dia sudah kita bikin rimbun seperti ini ya. Oke, jadi kita tonjolkan untuk bagian batang ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Hasil kurang lebih seperti ini sahabat bonsai ya. Nah, jenis tanaman lantana yang bisa kita jadikan bahan bonsai. Nah, untuk lantana sendiri untuk mengecilkan sebuah daun daripada lantana itu tergolong cukup mudah. Nah, kita cukup pruning saja seperti ini, kita potong-potong ujungnya ya. Nah, ujungnya kita potong, kita pruning, pasti dia akan kecil. Kita ini pruning pertama, pruning kedua, pruning ketiga, pasti dia sudah kecil. Kalau yang ini ya, kalau intinya okulasian kita pakai yang mikro, bukan kita pakai yang ori ya. Kalau kita pakai yang ori, saya kebetulan masih belum pernah bikin yang ori ya. Jadi rata-rata punya saya ini sudah, saya nggak rata-rata ya, semuanya itu habis dongkel tanam. Nah, biasanya saya okulasi dulu, setelah saya okulasi baru saya tanam ya. Nah, nanti kadang ya kita tanam ya, setelah kita tanam langsung kita okulasi, jadi nggak nunggu nanti atau besok ya, jadi langsung sekalian ya. Untuk hasilnya pembentukan berat dasar daripada lantana ini kurang lebih seperti ini. Nah, gimana sahabat bonsai? Nah, dan ukurannya pun juga tergolong cukup lumayan besar ini ya. Kira-kira berapa ya, segini. Ini batangnya ini menyatu jadi satu, ukurannya cukup besar. Kalau menurut saya sahabat bonsai ya, nggak tahu lagi di tempat sahabat bonsai kalau ada yang ukurannya lebih besar. Nah, itu malah lebih bagus ya. Karena apa, untuk lantana kita di sini cari yang ukuran besar itu juga sedikit susah ya, kebanyakan mungkin saya kurang segini. Ini banyak sekali yang besar, kalau yang segini masih banyak, yang segini pun juga masih banyak. Cuman juga kita cari karakter yang bagus juga agak sulit ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, gimana sahabat bonsai? Itu hasil karya itu meskipun bahannya jelek ya, bahannya jelek. Nah, kalau kita bisa mengolahnya pasti dia bisa terlihat lebih bagus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil kali ini. Mudah-mudahan untuk video saya kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sahabat bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai ya, dari tanaman lantana. Karena apa, jenis tanaman ini prosesnya sangat cepat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel saya Bonsai Tom dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe-nya, agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.